Terima kasih Bu, dan salam kenal semuanya. Selamat siang. Terima kasih buat SMA Loyola yang sudah mengundang Canadian Education International. Perkenalkan, nama saya Joseph Gallen. Saya adalah area representatif dari Yayasan Informasi Pendidikan Kanada atau yang dikenal dengan nama Canadian Education International. Kami adalah yayasan non-for-profit yang mendapatkan mandat dari Kedutaan Besar Kanada di Indonesia untuk mempromosikan pendidikan Kanada di Indonesia. Jadi kami bukan agen pendidikan, tetapi kami adalah yayasan yang memberikan informasi tentang pendidikan Kanada di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan segera mulai presentasi saya. Izinkan saya untuk men-share screen sebentar. Apakah saya bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak SMA Loyola bahwa screen saya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Bapak. Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih, Bu. Ya, saya akan mulai dengan beberapa fakta tentang statistik tentang international students yang ada di Kanada tahun 2021. Jadi ini statistik yang terbaru ya, berdasarkan dari Biro Siswa Internasional Kanada. Jadi kalau kita lihat di sini tahun lalu, tahun 2021 ada total 621.565 siswa internasional yang studi di Kanada di semua level. Jadi di semua level ini maksudnya dari SD sampai kita ngomong doktor atau bahkan postdoktoral atau apa namanya di atas S3 ya. Jadi angka ini sebenarnya naik terus dari tahun 2010 sampai 2020, kenaikannya itu sampai dengan 135%. Tetapi dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan 17%, yang mana karena kondisi global oleh karena pandemi. Jadi karena ada border ditutup, juga karena kondisinya waktu itu masih tidak menentu. Jadi memang negara-negara tujuan studi populer lainnya juga mengalami kondisi yang sama. Nah, dari international student yang mengikuti survei, mereka menyatakan 3 alasan utama kenapa mereka memilih Kanada sebagai negara tujuan studi adalah yang pertama karena kualitas pendidikannya. Dan yang kedua adalah karena reputasi Kanada sebagai negara yang sangat toleran dan tidak diskriminatif. Jadi nanti saya akan jelaskan di dalam presentasi tentang bagaimana Kanada ini adalah negara yang sangat multikultur, ya, negara yang sangat welcome terhadap imigran, terhadap segala kebudayaan. Terus kemudian juga yang ketiga adalah reputasi Kanada sebagai negara yang aman, ya. Jadi kita akan jarang mendengar kabar-kabar kayak misalnya di Kanada ada terjadi hal-hal misalnya kayak apa ya, kayak misalnya gun shooting di kampus-kampus kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga kalau mengirimkan anaknya ke negara yang relatif aman itu juga sebuah peace of mind sendiri. Juga siswa juga bisa kalau studi di lingkungan belajar dan lingkungan tempat tinggal yang aman itu juga menjadi sebuah kenyamanan sendiri, menjadi sebuah certainty ya, kalau kita mau berangkat ke luar negeri, kalau kita mau istilahnya mau merantau. Dan 96% dari semua international student yang mengikuti survei merekomendasikan Kanada sebagai negara tujuan studi. 60% diantaranya mereka menyatakan keinginannya untuk menetap secara permanen di Kanada. Nah, ini beberapa fakta lainnya. Dari tahun 2014 sampai 2018, pertumbuhan siswa internasional di Kanada itu yang tertinggi secara persentase sampai dengan 73% ya. Jadi ini pas sebelum pandemi ya, pra-pandemi, jadi kita belum ada data yang terbaru, tapi sampai dengan 2018, jadi ini statistik sampai dengan tahun 2019 kemarin, kita secara presentasi pertumbuhannya yang tertinggi. Kemudian juga Kanada menduduki peringkat keempat dunia sebagai penerima siswa internasional ya. Jadi masuk di top 10 juga overseas study destination untuk negara Indonesia.
Kemudian kalau dari angka yang tadi 600.000 lebih itu 75% dari international student yang studi ke Kanada itu adalah di level post secondary. Maksudnya di level post secondary adalah setelah SMA. Setelah SMA lulus ke Kanada untuk kuliah, apakah itu ngambil program-program diploma ataukah program-program S1. Kemudian didominasi 47% pergi ke Provinsi Ontario, provinsi terbesar di Kanada. Di sana ada kota Toronto, kota terbesar di Kanada, ada ibu kota Ottawa. Dan kemudian sekitar 25% ke Provinsi British Columbia. Di sana ada kota Vancouver yang sangat populer juga buat orang Asia. Dan juga sisanya 15% ke Provinsi Quebec, yang mana Provinsi Quebec ini tidak terlalu populer buat buat Indonesian student, oleh karena penggunaan bahasa Perancis yang mendominasi kehidupan sehari-hari di sana. Sedangkan biasanya siswa dari Indonesia lebih suka ke provinsi yang didominasi penggunaan bahasa Inggris. Kemudian bidang-bidang studi populer di Kanada adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan engineering. Ya, jadi any kind of engineering, ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Jadi termasuk di dalamnya kalau kita ngomong ada juga computer engineering, computer science, ini sangat populer. Kemudian segala bidang bisnis dan juga natural and social sciences. Nah, ini survei dari agen-agen yang ada di seluruh dunia, pendidikan yang ada di seluruh dunia, menyatakan bahwa dari Januari sampai Mei tahun 2022, jadi tahun ini, ditanyakan tentang student interest antara negara-negara tujuan studi yang populer yang biasanya terus naik turunnya itu trennya. Kanada adalah termasuk negara yang masih increase untuk student interest-nya dari bulan Januari sampai Mei 2022. Ada juga negara-negara yang tetap sama, netral, dan ada juga negara yang mengalami penurunan minat bagi international student. Kemudian juga kalau kita lihat approval rate untuk Kanada juga termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, visa approval rate, baik ketika student mengajukan visa studi maupun juga ketika keluarga atau kerabat mengajukan visa turis untuk mengantar atau berkunjung. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di dalam presentasi ini, tetapi karena waktunya yang singkat, saya akan bahas poin-poinnya secara singkat saja tentang belajar di Kanada, tentang kehidupan di Kanada, belajar di Kanada, dan juga tentang kehidupan setelah lulus atau bagaimana untuk bekerja atau sukses di Kanada. Yang pertama tentang kehidupan di Kanada. Secara singkat saja, jadi ini peta Kanada. Kanada adalah negara dengan 10 provinsi dan 3 teritori. Di Kanada tidak ada sistem pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan di Kanada adalah per provinsi. Nah, untuk semua provinsi di Kanada, kecuali Provinsi Quebec, mereka mengenal sistem pendidikan dasar 12 tahun. Sehingga kalau teman-teman yang dari lulus SMA, kalau mau kuliah ke Kanada bisa langsung direct year 1 ke university, ke perguruan tinggi. Tidak ada semacam foundation atau penyetaraan. Kecuali ke Provinsi Quebec. Karena Provinsi Quebec mengenal sistem pendidikan dasarnya adalah sampai dengan 13 tahun. Ya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, Provinsi Quebec tidak terlalu populer buat siswa Indonesia oleh karena penggunaan bahasa Perancis dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya di provinsi-provinsi yang lain mereka lebih didominasi penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kanada adalah negara yang menggunakan dua bahasa ya sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Inggris dan Perancis. Kanada ini sangat multikultur. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 5 warga negara Kanada tidak lahir di Kanada. Jadi ini negara yang dibentuk oleh angka imigran yang besar. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu bahwa Kanada ini adalah negara kedua terluas di dunia secara land area setelah Rusia, ya. Jadi sebagai bayangan aja, sebagai gambaran, Kanada ini besarnya sekitar 5 kali lipatnya Indonesia secara area ya, total land areanya. Tetapi penduduk Kanada itu cuman sekitar 36 juta lebih, 36,5 juta. Jadi atau setara sekitar provinsi Jawa Barat gitu ya. Jadi bisa dibayangkan, Kanada ini negara yang besar, salah satu negara G7, negara dengan GDP besar, salah satu top 5 produsen energi dunia. Tetapi
apa namanya, kalau untuk penduduknya itu belum banyak. Nah, karena itu Kanada memang pemerintah Kanada membuka inisiatif-inisiatif untuk salah satunya yang memberi keuntungan buat international student dengan memberi kemudahan bagi international student untuk bisa menetap di Kanada. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, jadi seperti saya katakan, Kanada ini secara etnis sangat diverse ya, sangat beragam dengan populasi imigran yang besar di banyak kotanya. Teman-teman kalau mungkin pergi ke Kanada jangan membayangkan oh kota-kotanya apakah sangat sepi. Karena kalau kita lihat yang slide tadi ini, di bawahnya itu, di bawah provinsi-provinsi British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario adalah United States of America. Dan kota-kota, jadi populasinya Kanada itu mereka merapat 200-300 mil dari perbatasan Amerika Kanada. Jadi memang ke apa namanya banyak kota-kota besarnya itu yang dan populasinya itu merapat ke bawah. Jadi kalau kita ke sana kita nggak merasa kayak sepi gitu ya. Jadi kalau memang kita mungkin kayak ke teritori-teritori yang di atas nggak banyak orang di sana, tetapi kalau di kota-kota yang tujuan studi populer di Kanada tidak terasa sepi. Kanada juga secara apa namanya berusaha merangkul segala kelompok golongan, segala sesuatu di Kanada itu mereka berusaha untuk secara sosial itu inklusif ya. Jadi apa namanya Kanada juga salah satu dari negara G20, jadi negara yang di ranking pertama di antara negara G20 yang dinyatakan sebagai negara yang paling nyaman untuk seorang wanita itu bisa menempuh pendidikan maupun berkarir ya. Terus kemudian juga Kanada ini berusaha merangkul banyak perbedaan. Kanada adalah negara yang damai dan Kanada adalah negara pertama di dunia yang meletakkan perihal multikulturalisme di dalam undang-undang ya. Jadi kayak hal-hal yang berbau rasisme di Kanada itu melawan hukum. Ya di Kanada segala sesuatu selama dalam konteks yang damai, Kanada memberikan kebebasan kepada penduduk, kepada siapapun yang tinggal di Kanada untuk punya kemerdekaan di dalam berpikir, dalam memeluk keyakinan, menyatakan pendapat selama tidak offend yang lain dan selama dalam konteks yang damai. Kanada juga sangat entrepreneurial, jadi banyak startup company di Kanada dan perusahaan-perusahaan di Kanada ini juga bekerja sama banyak dengan dengan research ya, dengan research company dan juga dengan perguruan tinggi untuk mengadakan research. Jadi siswa bisa terlibat dalam proyek-proyek research yang antara perguruan tinggi dengan perusahaan-perusahaan dan juga terlibat dalam program-program co-op atau program internship, program magang. Beberapa gambaran startup ekosistem yang ada di Kanada. Jadi bidang-bidang apa yang banyak tumbuh perusahaan-perusahaan di kota-kota besar Kanada seperti Bapak Ibu teman-teman bisa melihatnya di sini. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan teknologi ya. Jadi memang Kanada sangat berkembang ke sana. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan teknologi baik itu di bidang fintech, di bidang big data, analytics, jadi robotics juga. Jadi yang berkaitan dengan teknologi, dengan computing. Kanada sangat berkembang ke arah sana. Oke, tentang belajar di Kanada. Jadi Kanada ini menempati peringkat pertama untuk overall country. Jadi berdasarkan US News World Report Ranking tahun 2021 yang terbaru yaitu, dan kemudian menempati peringkat pertama, peringkat keempat untuk pendidikan. Jadi peringkat pertama di kualitas kehidupan, peringkat pertama overall, dan nomor 4 di dalam hal pendidikan dari negara-negara lainnya di seluruh dunia. Kemudian juga Kanada adalah negara yang sangat berorientasi kepada research, ya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, dan punya biaya living cost yang lebih kompetitif dibandingkan tempat-tempat tujuan studi populer lainnya. Jadi kan perguruan tinggi, jadi di Kanada baik per university maupun college itu sebenarnya sangat berorientasi pada research dan mereka melakukan national research itu lebih daripada negara-negara OECD dan negara-negara G7. Negara-negara OECD itu adalah Organization of Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi kerjasama ekonomi dan pengembangan ya dunia. Jadi dibandingkan negara-negara tersebut, Kanada ini melakukan lebih banyak research dan dilakukan
lebih banyak di college dan university. Oke. Kemudian juga menginvest biaya untuk investasi untuk higher education, research and development itu lebih daripada negara-negara G7. Dan sekalipun Kanada populasinya cuma 0,5% dari penduduk dunia, tetapi kontribusi kepada research dunianya itu sampai dengan 2,8% ya. Jadi melebihi populasinya. Sangat berorientasi pada research. Jadi bahkan untuk research yang dilakukan, teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu juga bisa lakukan di bar chart yang di samping kanan, sampai dengan 38% ya dari GDP yang dialokasikan untuk lakukan research. Oke, berikutnya adalah tentang PISA. PISA ini apa? PISA ini adalah jadi PISA ini adalah penilaian assessment ya, program for international student assessment atau program penilaian pelajar internasional. Jadi pelajar internasional mereka dinilai berdasarkan kemampuan membaca, terus kemudian matematika dan juga sains. Dan mereka ada rankingnya, dan ini ranking yang paling akhir ya tahun 2018. Kalau kita lihat di sana Kanada adalah negara barat ya, negara barat yang tertinggi rankingnya ya, ranking teratas tetap dikuasai oleh negara-negara Asia. Jadi Kanada ini juga adalah negara yang sangat educated ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu bahwa negara Kanada adalah negara dengan populasi orang dewasa yang memiliki pendidikan tertiary level atau setelah SMA, setelah high school itu yang tertinggi dibandingkan negara-negara OECD. Nah, yang lainnya kalau kita lihat di sini pilihan untuk studi di Kanada itu apa saja. Jadi yang pertama adalah perguruan tinggi atau university. Jadi ini adalah salah pilihan untuk studi di Kanada, yaitu kalau kita tertarik dengan program-program yang high research ya, jadi program-program yang akademik, kita akan memilih untuk studi lanjut setelah SMA ke university ya. Kalau typical university adalah typical seperti halnya like American universities gitu, jadi kelas-kelas besar ratusan orang, dan ada berbagai macam program pendidikan di sana dengan berbagai macam pilihan co-op dan internship. Jadi kalau program di di university itu ada program S1, jadi program bachelor, biasanya programnya itu 4 tahun, tetapi ada juga program-program general yang 3 tahun. Program master itu biasanya 1 atau 2 tahun setelah S1, dan PhD 3 sampai 5 tahun. Ada juga opsi untuk mengambil program-program seperti professional degree atau certificate, diploma atau graduate certificate juga ada. Nah, pilihan yang kedua adalah pergi ke college. Jadi college di Kanada ada berbagai macam program. Ada college-college yang menawarkan program transfer. Jadi seperti yang populer dilakukan di Provinsi British Columbia, yang di sana ada kota Vancouver, banyak populer dengan program transfer ke perguruan tinggi, tetapi ada juga college-college yang menawarkan program-program sampai dengan S1, program-program diploma. College ini menawarkan juga program-program seperti yang teman-teman bisa dilihat, program-program untuk lebih ke arah dunia kerja. Jadi di college juga ada program S1, tetapi bedanya dengan di perguruan tinggi atau university adalah program-program yang ditawarkan di college S1-nya adalah program yang lebih terapan. Jadi program-program yang ilmunya lebih terapan, lebih hands-on, praktikal. Jadi kayak misalnya program-program animasi gitu ya, di Kanada itu juga terkenal untuk program-program seperti itu, malah bagus populer diambil di college-college ya. Jadi kayak program-program kita ambil program misalnya sama-sama di university ada program bisnis, di college juga ada. Tetapi di college nggak mungkin ada program-program seperti misalnya program neuroscience kayak gitu ya, program-program yang misalnya nanoteknologi yang terlalu high research itu nggak ada. Jadi programnya lebih yang hands-on terapan. Jadi program-program atau yang lebih dipakai di dunia kerja. Nah, jadi ada program sertifikat, diploma, dan juga S1. Tidak ada program master. Jadi adanya postgraduate certificate atau postgraduate diploma. Nah, ini beberapa program populer di Kanada. Saya cepat aja. Berbagai macam program business and administration, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan engineering and technology.
dan science and program-program yang berkaitan dengan bioteknologi. Ini adalah program-program yang populer di Kanada, populer dalam arti banyak ditawarkan dan juga daya serapnya di dunia kerja cukup cepat. Oke, poin yang terakhir adalah tentang bagaimana bekerja atau sukses di Kanada. Jadi sementara siswa internasional studi di Kanada, mereka akan mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja sementara mereka sedang kuliah maupun setelah kuliah. Jadi sebagai international student diperbolehkan kerja part-time 20 jam per minggu atau kerja full-time 40 jam per minggu ketika liburan. Nah, jadi 20 jam ketika masa kuliah dan 40 jam ketika liburan. Nah, tetapi itu jenis-jenis pekerjaan yang bebas ya, tidak ada kaitan dengan program studi, tidak ada kaitan dengan perkuliahan. Nah, tetapi ada juga kesempatan kerja yang diberikan yang berkaitan dengan perkuliahan. Ya, jadi yang pertama namanya adalah co-op. Jadi co-op ini adalah sangat sangat ciri khasnya Kanada. Di negara lain ada juga yang namanya internship. Kanada juga punya internship. Co-op seringkali disebut paid internship. Jadi paid internship maksudnya internship yang digaji, tetapi tidak benar-benar seperti itu juga. Karena internship bisa dilakukan secara part-time. Jadi kalau pagi atau siangnya kuliah, malamnya bekerja, atau weekend-nya bekerja. Tetapi kalau co-op harus dilakukan secara full. Maksudnya berarti akan meninggalkan perkuliahan selama 1 semester penuh. Dan co-op biasanya dilakukan minimal 2 semester. Sedangkan internship biasanya 1 atau maksimal 2 semester. Co-op bisa minimal 2, bisa dilakukan 3 semester, 4, bahkan 5 atau 6 bahkan semester. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan tentang co-op secara lebih spesifik. Kemudian ada juga yang namanya field placement atau praktikum. Kalau co-op ini pasti digaji, internship bisa digaji, bisa tidak. Field placement atau praktikum biasanya tidak digaji. Jadi field placement atau praktikum hanya lebih ke arah penempatan dunia kerja atau mengobservasi, belajar, bekerja, melihat dunia kerja dan membuat laporan dalam supervisi. Kemudian bisa juga terlibat dalam research project yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan setelah lulus, international student juga eligible atau berhak untuk apply yang namanya post graduation work permit, open work permit sampai dengan 3 tahun. Jadi bedanya dengan work permit normal adalah kalau work permit normal sebagai orang asing di sebuah negara kita harus diterima dulu oleh sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut harus mensponsori kita untuk kita bisa mengajukan work permit atau visa kerja. Tetapi kalau ini open work permit yang namanya post graduation work permit adalah kita bisa sebagai international graduate yang lulus dari Kanada, kita bisa apply untuk langsung mendapatkan work permitnya tanpa diterima kerja dan tanpa disponsori oleh perusahaan manapun. Kita bisa mendapatkannya sampai dengan 3 tahun. Dan dengan work permit tersebut diharapkan untuk bisa menetap di Kanada, untuk bisa mencari kerja, dan kalau suka di Kanada, pemerintah Kanada juga membuka kesempatan buat international graduate tersebut untuk bisa menetap secara permanen di Kanada. Nah, co-op itu jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau teman-teman Bapak Ibu bisa lihat, jadi kuliah di Kanada 1 tahun itu sebenarnya perkuliahannya itu per semesternya cuma 4 bulan. Jadi fall semester itu dari September sampai Desember itu kuliah. Winter semester dari Januari sampai April 4 bulan, dan sisanya Mei sampai Agustus itu sebenarnya adalah spring, itu adalah summer break 4 bulan. Jadi kalau kuliah di Kanada, S1 normalnya itu adalah 8 semester, berarti 4 tahun selesai dengan banyak sekali libur. Tetapi kalau ngambil co-op bisa ditaruh, bisa apakah di summer break maupun di semester kuliah. Nah, kalau Bapak Ibu di sini bisa lihat, di sini work term-nya itu tidak mengurangi semester kuliahnya. Jadi semester kuliahnya kalau Bapak Ibu lihat di sini tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetap 8 semester. Work term-nya semakin banyak, maka akan bisa berpotensi memperpanjang perkuliahan. Tetapi sebenarnya co-op tidak membuat kuliah molor. Tetapi sebenarnya co-op ini membuat siswa masuk ke dunia kerja lebih awal. Karena co-op ini benar-benar pengalaman kerja profesional. Siswa akan mendapat gaji dari perusahaan sebagaimana layaknya profesional, jadi seperti lulusan S1, dan akan dikontrak kerja selama jangka waktu yang singkat, 1 semester, 2 semester, 3 semester tersebut di beberapa perusahaan yang berbeda-beda dan menerapkan apa yang dipelajari di perkuliahan. Jadi saya ada banyak sekali contoh di mana siswa akhirnya mendapatkan pekerjaan dari perusahaan dari tempat-tempat mereka sebelumnya co-op begitu mereka lulus kuliah.
beberapa informasi praktis untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut Pak, tentang misalnya menemukan perguruan tinggi, college program, biayanya berapa, bisa buka di website government.educanada.ca. Tentang biaya, berapa biaya untuk studi di Kanada? Biayanya adalah di kisaran angka untuk international undergraduate atau level S1 itu adalah 32.000 Canadian dollar per tahun. Jadi di Kanada ada yang tuition fee-nya di kisaran 10.000, ada juga yang 50-60.000 per tahun. Tetapi itu tidak mewakili Kanada ya. Jadi kalau kita ngomong rata-rata di Kanada 30 ribuan Canadian dollar per tahun 2 semester. Untuk graduate atau program master di kisaran 20 ribuan per tahun. Nah, untuk bicara soal living cost, studi dari Mercer, lembaga independen tahun 2022 menunjukkan bahwa ternyata tinggal di kota-kota besar Kanada masih lebih affordable dibandingkan kota-kota tujuan studi atau tujuan kerja lainnya di seluruh dunia. Kalau teman-teman bisa lihat, ranking pertama adalah yang termahal, dan kita bisa lihat ternyata Kanada tidak semahal banyak kota tujuan studi populer lainnya. Bicara soal kualitas kehidupan, kalau kita lihat di sini untuk top 10 kota-kota besar di Kanada juga masuk ya, seperti Calgary, Vancouver, Toronto masuk di di kota-kota dengan kualitas kehidupan terbaik versi Economist Intelligence Units. Ya, beberapa informasi terakhir buat teman-teman khususnya yang kelas 12, jangan sampai miss the deadline. Kanada itu mulainya September, tapi tetapi pembukaan jadi September tahun depan ketika teman-teman sudah lulus kelas 12 kan, tapi pembukaannya itu bulan Oktober tahun ini. Biasanya perguruan tinggi Kanada sudah mulai dibuka, dan sebagian itu sudah tutup pendaftaran di bulan Januari. Kalau college biasanya masih agak lebih fleksibel tergantung ketersediaan tempat. Kemudian biasanya ada juga kalau untuk deadline scholarship, biasanya perguruan tinggi juga akan minta lebih awal. Jadi perhatikan persyaratannya secara spesifik dan juga persyaratan bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Inggris di Kanada biasanya standar yang diminta adalah IELTS 6,5 atau TOEFL setara itu untuk program-program S1 pada umumnya. Jadi yang dilihat untuk untuk masuk ke Kanada sebenarnya cuma dua secara basic akademik, yaitu lihat rapot dan juga persyaratan bahasa Inggris. Oke. Kemudian biasanya surat penerimaan akan keluar di sekitar bulan April, tetapi ada juga yang sudah mulai mengeluarkan surat penerimaan dari sekitar bulan Januari atau Februari. Oke, informasi terakhir karena waktu saya juga sudah habis ini. Jadi kedutaan Kanada nanti akan ada pameran di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Tanggal 25 September, tanggal 1 Oktober, dan tanggal 2 Oktober. Pameran ini akan dihadiri langsung dari perguruan tinggi, dari college yang ada di Kanada setelah 2 tahunan tidak ke Indonesia ya, tidak ke Asia. Jadi kali ini mereka akan hadir, dan bisa teman-teman Bapak Ibu yang berkesempatan bisa datang, dan pameran ini dilakukan secara on-site, tidak ada versi online-nya. Jadi ya kalau mau hadir memang harus ke salah satu dari kota-kota tersebut. Oke, mungkin itu saja. Ini adalah kontak kami. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin setelah presentasi ini masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau ingin berkonsultasi tentang pendidikan di Kanada, bisa menghubungi kami di kontak-kontak tersebut. Atau bisa juga kontak kami di sosial media melalui Facebook, Instagram, Twitter, DM, dan juga bisa scan untuk join email subscription kami di subscription mailing list CEI. Baik, itu aja informasi yang saya berikan. Terima kasih buat perhatiannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Mohon maaf Bu, masih di unmute ya Bu ya? Sorry, masih di mute dari tempat Ibu, saya nggak mendengar.
Cek, cek. Apakah sudah terdengar, Bapak? Iya, sudah terdengar, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas presentasinya yang luar biasa. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bapak ya. Akan ada pertanyaan dari teman-teman yang di gedung ini atau offline dan juga ada pertanyaan untuk teman-teman yang online. Dari kita mana dulu nih? Yang offline dulu kali ya. Tadi sudah ada satu penanya. Silahkan maju, Nak. Perkenalkan namanya dulu, lalu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Joseph. Saya Yoshua dari kelas 12. Saya mau bertanya, untuk ke Kanada sendiri, biasanya syarat-syarat pendaftarannya secara umum apa saja? Seperti mungkin ada IELTS atau TOEFL atau mungkin bahasa Inggris tingkat lain yang mungkin syaratnya lebih berbeda gitu di Kanada. Itu pertanyaan dari saya, sama juga itu saya sebenarnya mau tanya tapi sudah tertulis di situ di chat oleh salah satu orang tua. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang langkah-langkahnya ya. Kira-kira kalau mau sekolah di sana butuh apa aja yang di syarat-syaratnya apa saja. Begitu Bapak Joseph. Mau Baik. dijawab dulu atau kita tampung dulu nih? Oke, saya langsung jawab aja ya. Jadi Monggo Bapak. Jadi untuk persyaratan masuk untuk kuliah di Kanada bagi kita dari Indonesia kita akan diminta dua aja sebenarnya, rapot ya. Jadi rapot itu adalah yang paling menentukan untuk perguruan tinggi di Kanada mengeluarkan letter of acceptance atau surat penerimaan. Jadi nilai akademik dan pakainya rapot ya, karena kurikulum nasional pakainya rapot. Tapi kalau misalnya ada dari kurikulum yang internasional seperti IB, seperti A-level, nah itu bisa pakai menggunakan predicted grades. Nah, tetapi kalau yang kurikulum nasional menggunakan rapot. Rapot kelas 12 semester 1 adalah yang paling menentukan. Nah, beberapa perguruan tinggi di Kanada juga akan bisa minta rapot kelas 10, 11, tetapi lebih ke arah untuk melihat sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yang paling menentukan adalah rapot kelas 12 semester 1. Nah, rapot kelas 12 semester 2 nanti akan tetap perlu disusulkan untuk dengan tujuan supaya offer letter atau surat penerimaan itu tetap bisa berlaku gitu ya. Nah, itu yang pertama, akademik. Yang kedua adalah persyaratan bahasa Inggris seperti tadi saya sampaikan, membutuhkan meminta dari kita untuk menyerahkan IELTS atau TOEFL. Nah, IELTS-nya untuk rata-rata program S1 di Kanada adalah 6,5. Nah, tetapi dengan IELTS yang sama, perguruan tinggi banyak yang menggunakan IELTS yang sama 6,5, TOEFL-nya bisa berbeda-beda. Ada yang 90, ada yang 88, 86, ada yang 100. Jadi permintaannya bisa bervariasi, tetapi kalau TOEFL-nya cenderung sama. IELTS-nya cenderung sama. Nah, tetapi ada beberapa perkecualian, beberapa program memang dari beberapa perguruan tinggi bisa meminta standar kemampuan bahasa Inggris IELTS atau TOEFL sedikit lebih tinggi, biasa kadang-kadang minta IELTS 7 gitu untuk beberapa program tertentu. Nah, syaratnya secara garis besar itu, tetapi bisa juga perguruan tinggi mensyaratkan yang lain seperti menuliskan esai, personal statement. Kemudian juga bisa ada perguruan tinggi yang sistem aplikasinya itu bisa mencantumkan tentang kita punya prestasi atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk memberikan scholarship. Nah, sekalian mungkin saya langsung lanjut dengan pertanyaan yang tadi katanya ditanyakan di chat ya. Jadi ini pertanyaan yang mungkin saya langsung lanjut dengan pertanyaan yang di offline ya Bu ya, karena pertanyaannya langsung berkaitan dengan pertanyaan tentang beasiswa. Iya, ya. Silakan. Jadi beasiswa yang dari pemerintah Kanada bisa dicek di www.scholarships.gc.ca. Tetapi kalau kita lihat beasiswa yang di sana, untuk beasiswa level S1, untuk siswa dari Indonesia atau ASEAN, itu adalah beasiswa yang exchange. Jadi cuma program exchange. Kuliahnya tetap di negara asalnya, kemudian kuliah exchange ambil program di sana. Beasiswa yang namanya SEED. Ya.
Jadi itu beasiswa yang tersedia. Tapi kalau kita mau beasiswa yang untuk kuliah di Kanada penuh ya. Jadi kayak kita dari awal kuliah sampai lulus di Kanada, itu bukan dari pemerintah tetapi lebih dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di Kanada menawarkan beasiswa itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah beasiswa yang namanya entrance atau automatic scholarship. Seperti namanya, automatic. Tidak membutuhkan aplikasi terpisah maksudnya. Jadi dia tinggal, siswa internasional tinggal apply saja ke perguruan tingginya menggunakan rapot dan persyaratan masuk. Begitu dari perguruan tinggi melihat nilai, mereka akan langsung bisa menawarkan scholarship entrance. Nah, perguruan tinggi ini biasanya beberapa mencantumkan persyaratan nilainya di website mereka. Jadi kalau standar nilai sekian sampai sekian, mereka akan kasih beasiswa berapa. Kalau sekian sampai sekian, mereka akan kasih berapa. Tetapi tidak semua perguruan tinggi mencantumkan demikian. Ada beasiswa entrance yang tidak dicantumkan standarnya, tapi dikompetisikan antar aplikan yang ada. Ya, jadi seperti itu. Tetapi beasiswa yang namanya entrance atau automatic ini nggak ada yang sampai full scholarship karena biasanya cuma potongan dari kita ngomong $1.000, $2.000 atau $3.000 atau $5.000, $10.000, bahkan maksimum biasanya ada yang beberapa tuh sampai dengan separuh saja. Tetapi kalau yang kedua itu namanya beasiswa yang berbasis aplikasi atau application based scholarship. Jadi beasiswa yang berbasis aplikasi ini membutuhkan siswa untuk apply beasiswanya secara terpisah. Jadi apply ke perguruan tinggi kemudian apply juga beasiswanya. Nah, biasanya meminta persyaratan-persyaratan lebih daripada sekedar nilai. Meminta siswa apakah punya aktivitas ekstrakurikuler yang menonjol, kemudian kayak apakah terlibat dalam kegiatan leadership yang menonjol, kemudian lomba-lomba mungkin atau apa saja ya. Jadi segala sesuatu yang menonjol, kualitas kepemimpinan, dan biasanya banyak yang meminta nominasi dari sekolah. Jadi dari SMA yang sekarang, apakah dinominasikan gitu. Jadi memberikan rekomendasi dari pihak sekolah. Nah, jadi ini besarannya bervariasi, tetapi beasiswa yang berbasis aplikasi biasanya jumlahnya lebih besar, lebih signifikan daripada beasiswa yang entrance atau automatic tadi. Sampai dengan berapa? Sampai dengan ada yang full scholarship juga. Ada perguruan tinggi yang menawarkan full scholarship juga. Nah, itu harus dicek ke website masing-masing perguruan tinggi. Oke, Begitu. begitu Yehu. Aman? Jelas sekali ya, komplit ini tentang beasiswa dan lain-lain. Syarat-syaratnya juga. Berarti ini yang sudah bisa langsung dipersiapkan ini rapor ya. Rapor dari kelas 10 jaga-jaga aja ya. Yang pasti ini yang kelas 12. Nah, buat teman-teman kelas 10 sama kelas 11 ini masih ada waktu yang banyak tuh. Mungkin nilai raportnya bisa dibagusin gitu ya. Biar dapat scholarship, amin gitu ya. Baik. Masih ada pertanyaan nih yang online ya, Bapak Joseph. Pertanyaan dari Matthew. Saya akan bacakan. Mohon maaf izin bertanya, apakah bagi siswa Indonesia mendapatkan pendampingan dalam pembuatan visa atau paspor? Lalu ingin bertanya juga, apakah untuk international students mendapatkan perlindungan seperti asuransi kesehatan dan lain-lain? Monggo, Bapak Joseph. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk siswa dari Indonesia mendapatkan pendampingan dalam pembuatan visa atau paspor. Nah, untuk pembuatan paspor tentu bikin sendiri ya, maksudnya tinggal ke imigrasi aja. Tapi kalau untuk pembuatan visa, jadi sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Kami dari Canadian Education International bukan agen pendidikan, jadi kami tidak melakukan pengurusan aplikasi, baik itu visa maupun pengurusan aplikasi untuk ke perguruan tinggi. Kalau teman-teman Bapak Ibu membutuhkan bantuan, ada agen-agen pendidikan di Indonesia yang bisa membantu hal itu, tetapi kami tidak. Jadi bisa memilih melakukan sendiri atau dengan bantuan agen pendidikan. Nah, kemudian untuk international student mendapatkan perlindungan, ya, jadi seperti asuransi kesehatan, bahwa asuransi kesehatan di Kanada wajib. Sebagian perguruan tinggi sudah mencantumkan itu sebagai bagian dari tuition fee, tetapi sebagian di luar itu. Jadi kita bisa menggunakan asuransi sendiri, membeli asuransi terpisah dari itu. Tetapi ya, sebagai orang asing yang tinggal di Kanada, kita wajib memiliki asuransi kesehatan. Demikian.
Oke, seperti itu ya, Matthew ya. Terima kasih Pak Joseph atas penjelasannya. Jangan khawatir tentang asuransi kesehatan. Sudah ada, sudah termasuk ya itu ya. Oke, untuk teman-teman yang offline, apakah ada pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya mungkin gimana sih hidup di Kanada atau contoh-contoh kira-kira habis lulus dari sana itu kebanyakan jadi apa ya? Mungkin ada contohnya Pak Joseph? Oke, mungkin saya kasih contoh, saya tampilkan beberapa slides berkaitan dengan co-op ya. Ini saya akan Boleh, coba boleh. Silakan tampilkan. Bapak. Oke, saya akan ngambil contoh-contoh yang agak current. Ya, sudah terlihat Bapak. Oke. Oke. Mungkin contoh-contoh yang agak baru. Jadi ini ada banyak, saya punya banyak sekali contoh-contoh siswa Indonesia yang pernah melakukan apa namanya co-op gitu ya. Jadi co-op itu seperti tadi saya bilang, ini ciri khasnya Kanada. Jadi co-op tidak hanya dilakukan di apa namanya di Kanada. Jadi ketika sebuah perguruan tinggi punya program co-op, maka mereka ada bank data perusahaan baik di dalam Kanada maupun di luar Kanada dari puluhan, ratusan sampai ribuan perusahaan yang bisa memberikan lowongan untuk semester-semester di mana siswa akan co-op. Jadi mereka juga ada lowongan kerja sependek itu ya. Jadi mereka yang bersedia menerima anak co-op. Jadi contohnya seperti Anthony ini kuliah 2012 sampai 2017 pernah co-op 2 kali di Apple, jadi di Amerika. Begitu lulus dia apa namanya dia langsung balik ke perusahaan yang sama. Ya, jadi dia langsung balik ke perusahaan yang sama 2017, kemudian sekarang pindah ke Meta. Jadi di Amerika. Misalnya seperti Christina, pernah co-op sebelum lulus di Google. Jadi kalau kita lihat ini co-opnya di Google sebelum lulus Google Kanada, begitu lulus dia tinggal kembali ke perusahaan yang sama. Banyak sekali yang dari co-op itu secure employment bahkan sebelum lulus. Seperti juga Janice ini co-op di League Incorporation, begitu lulus kembali ke perusahaan yang sama dan sekarang apa namanya di Shopify. Michael pernah co-op di Google apa namanya di Google Kanada, di Google Amerika di Mountain View. Begitu lulus dia stay tinggal di Vancouver bekerja untuk Google ya, jadi work from home karena di Vancouver nggak ada kantor Google. Felix ini juga apa namanya 2 kali co-op di perusahaan yang apa namanya perusahaan di New York, jadi perusahaan Livion, kemudian sempat co-op lagi di perusahaan yang sama dengan gaji yang sangat menurut saya cukup fantastis ya. Jadi gajinya beberapa puluh dolar per jam. Jadi cukup fantastis angkanya bahkan untuk lulusan S1. Terus kemudian dia kembali co-op di perusahaan yang sama dan begitu lulus juga stay di perusahaan yang sama. Jadi banyak sekali. Ini juga Cheryl pernah co-op 2 kali di Deloitte, apa namanya salah satu consulting management company dunia. Kemudian begitu lulus kembali ke perusahaan yang sama. Dan ini saya punya banyak sekali contoh. Jadi ketika co-op apa yang banyak dilakukan, banyak dari mereka memang oleh karena apalagi ini yang current ya, yang baru lulusan baru ini, kebijakan pemerintah Kanada kan memberikan post graduation work permit tadi ya 3 tahun. Jadi banyak dari mereka yang memanfaatkan itu. Jadi stay di sana dengan work permit dan mereka apply sebagai permanent resident. Itu banyak sekali dilakukan. Ini banyak dari mereka yang stay di Kanada ya. Jadi ada juga yang mereka ke Amerika, tapi banyak sekali yang stay di Kanada. Jadi kayak seperti misalnya Natasha, 2018 lulus, 2021, jadi tidak sampai 3 tahun sudah menjadi seorang senior product designer di salah satu perusahaan sosial media terbesar di dunia. Karena sebelum-sebelumnya sudah mengalami mengumpulkan pengalaman kerja sebelum lulus. Jadi saya ada banyak sekali contoh untuk ini ya. Jadi kalau misalnya mau nanya gimana lulusannya, ya apa namanya banyak dari mereka yang dengan ngambil program co-op mereka tidak kesulitan untuk mencari
kerja setelah lulus. Ini salah satu contoh yang ekstrim. Kalau kita lihat tahunnya itu dari 2007 sampai 2013, jadi 5 tahun lebih ya. Tapi pernah co-op kalau kita lihat sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Jadi co-opnya memang dia cuti kuliah gitu ya demi memperpanjang co-op. Dan dia berkata bahwa ini adalah konsep yang menarik, belajar 4 bulan kemudian kerja 4 bulan. Bisa explore banyak bidang kerja baru. Apalagi di awal-awal ini ya bisa mencoba berbagai macam bidang kan. Jadi kayak test drive. Saya ada di bidang ini selama 14 tahun, tidak pernah melihat mereka yang punya pengalaman co-op seperti ini setelah lulus kayak kebingungan gitu ya cari kerja. Tapi karena mereka sudah benar-benar test drive, sudah benar-benar punya pengalaman kerja profesional, digaji secara profesional, bukan sekedar kayak anak magang gitu ya, terus kayak gaji minimum, tapi benar-benar profesional sesuai bidang jurusan mereka. Dan mereka bisa dapat network, dapat rekomendasi pengalaman kerja, dan juga tentunya salary yang cukup menarik ya. Jadi ini salah satu kesaksiannya, dia ngomong bisa membayar juga uang kuliah dari salary yang didapat dari co-op. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, berarti universitas-universitas di sana sangat memperhatikan kualitas lulusannya ya, Pak ya. Betul, karena itu tadi menjadi alasan pertama kan Bu, tadi di slide yang pertama, kenapa international student memilih kuliah ke Kanada adalah alasan pertama karena kualitasnya. Betul sekali. Tuh teman-teman, siap jadi yang berkualitas silahkan daftar ya. Nah, bahkan sebelum lulus sudah bisa bekerja ya teman-teman. Nggak harus lulus dulu biar jadi yang pro, tapi sebelum lulus juga udah jadi profesional. Siapa tahu kalian mau masuk Google atau Microsoft mungkin ya, atau tadi ada Twitter juga ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Oke, terima kasih Bapak Joseph. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang offline sudah cukup? Untuk teman-teman yang online, apakah masih ada pertanyaan? Mari kita cek dulu. Belum ada nampaknya ya. Oke, alright. Nampaknya cukup sekian Bapak di sesi tanya jawab kali ini. Apakah dari Bapak Joseph ada tambahan atau mungkin pesan-pesan untuk calon nih ya, calon mahasiswa-mahasiswi yang akan melanjutkan studinya di Kanada? Mungkin Bapak 1-2 kata, monggo. Oke, baik. Buat teman-teman yang masih kelas 10-11, adalah kesempatan untuk teman-teman membuat CV yang bagus ya. Jadi bisa aktivitas-aktivitas di non-akademiknya itu bisa ditambah gitu ya, keterlibatan, mungkin ikut lomba atau apapun yang tadi community service, leadership, activity bisa ditambah. Meskipun untuk kuliah di Kanada tidak benar-benar membutuhkan itu, tapi itu bisa membantu teman-teman untuk berkesempatan mendapatkan scholarship ketika nanti mau kuliah. Nah, buat yang sudah kelas 12 bisa lebih fokus untuk pencapaian nilai akademik rapot sebaik mungkin. Jadi strateginya bisa seperti itu. Kelas 10-11 bisa fokus di kegiatan-kegiatan yang istilahnya rapot tentu ya, bukan berarti rapotnya tidak diperhatikan. Rapot iya, tetapi yang lain-lain juga bisa diperhatikan. Kelas 11 bisa ngambil persiapan dan bahkan tes bahasa Inggris untuk IELTS atau TOEFL, dan kelas 12 bisa fokus kepada nilai sehingga bisa rapot kelas 12 semester 1-nya itu bisa bagus dan bisa diterima di perguruan tinggi di Kanada dan juga diterima dengan beasiswa.